Kantor Tempo yang ada di Jakarta ini mendapatkan teror kiriman paket berisi kepala babi dari orang tak dikenal pada hari Kamis 19 Maret 2025. Yang mana paket ini ditujukan untuk wartawan Tempo yang juga host ya dari salah satu program Tempo yaitu Bocor Alus yang bernama Francisca Christy Rosana atau yang biasa dikenal Cica. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Hai teman-teman, kita mau membicarakan di sini mengenai dari pengiriman paket kepada karyawan ataupun salah satu wartawan ataupun reporter di Kompas, yaitu ada mendapatkan satu paketan ataupun bingkisan yang di dalamnya itu mereka awalnya tidak tahu apa yang ada di dalam. Setelah dibuka, ternyata paketannya bukan paketan yang sesuai ekspektasi mereka, yang sesuai mereka pikirkan isinya. Salah satu daripada kurir paket tersebut mengirimkan dan memberikan paketan itu, tapi cuman ini mereka tidak memberikannya untuk mengklarifikasi dulu paket itu ke security. Mereka langsung membukanya. Ternyata di dalamnya itu tadi yang saya bilang bukan sesuai dengan pesanan mereka atau keinginan mereka. Tapi ternyata di dalam adalah daging babi. Tepatnya itu kepala babi yang dikirim. Lah, kenapa ya? Ini permainan apa lagi? Permainan siapa lagi ini? Apalagi yang mau dimainkan di sini permainan ini? Permainan game apa lagi ini sekarang ya? Oke, kita di sini ingin memberikan spekulasi-spekulasi lah ya dulu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya Kompas ini kan awalnya ini katanya menurut cerita ini didanai USAID. USAID kan teman-teman tahu itu apa? Yang itu loh yang dibekukan si Trump itu. Dananya seluruh dunia kan dibekukan si Trump itu USAID itu. Jadi itulah yang mendanai, dan ICCRP itu yang menuduh koruptor bahwa Pak Jokowi itu adalah banyak korupsinya selama dia menjadi pejabat di Kepresidenan Republik Indonesia. Jadi USD ini sudah dibekukan seluruh dunia oleh Presiden Trump, Presiden Amerika, karena Amerika dulu yang mendanai ini. Banyak kan yang didanai orang Amerika ini kan banyak ini di seluruh dunia. Jadi selama Trump menjabat mungkin dia mikir terlalu banyak mereka mendanai yang bagian-bagian sosial di seluruh dunia ini, makanya di stop dia, karena mungkin kebanyakan melenceng ataupun tidak berguna gitu yang didanai itu, kira-kira begitulah. Jadi kembali kita ke Kompas tadi yang dikirimin kepala babi. Jadi ini mungkin cari perhatian lah mungkin Kompas atau gimana, enggak kurang tahu lah ya, atau pura-pura dia merasa korban ataupun boleh bahasa apanya playing victim ya gitu. Jadi kenapa harus bisa terjadi ini? Sekarang kita harus lihat ini faktornya. Ini ada dua sisi. Faktor dua sisi mana? Faktor dua sisi ini adalah faktor
internal dan faktor eksternal. Artinya ini pengirimnya ini bisa saja dari mereka sendiri ataupun dari dalam sendiri, bisa saja dicurigai seperti itu ya. Bisa saja. Kenapa saya bilang bisa saja dicurigai dari internal? Ya supaya mereka ini menaikkan perhatian supaya mendapatkan dana tadi, perhatian ke Kompas. Artinya kan berita-berita ini kan terpaksa kan Kompas akan membaca masyarakat akan membaca berita-berita Kompas kan gitu. Selama ini kan dia sudah banyak menentang daripada pemerintah. Kompas ini kan banyak menyoroti dan menentang daripada pemerintah. Artinya kinerja-kinerja pemerintah banyak yang disoroti dia, termasuk dari Jokowi Widodo dan bahkan Pak Prabowo sendiri. Jadi sampai hari ini sia-sia semua perjuangan Kompas ini, tak ada manfaat, tak ada faedahnya, dan tak ada pengaruhnya sama Pak Jokowi dan sama Prabowo. Jadi mungkin karena USAID juga sudah tidak lagi memberikan anggaran dana, ya mungkin mereka bisa memberikan suatu gebrakan gitu ya, gebrakan yang paling gimana ya, yang supaya publik itu melihat shock begitu. Jadi publik itu merasa tertarik membaca berita-berita Kompas ataupun video Kompas ataupun YouTube Kompas atau apa saja yang ada di media-media sosial milik Kompas gitu. Jadi kan kalau misalnya berita-berita Kompas dibaca, dibeli korannya kan berarti kan dia kan bisa dapat ada dana lagi, kira-kira begitu ya. Masalahnya kenapa kita mencurigai daripada ini, ada juga faktor internalnya. Sebuah paket seperti itu ya, paket seperti itu, kalau saya lihat caranya, yang saya lihat itu di video-video yang beredar, mereka langsung membuka sendiri paketnya, dan setelah terbuka melihat daging, sudah tahu itu daging, tambah dibuka lagi, setelah dibuka dicium lagi, bau katanya. Ini apa ini sebenarnya ini? Dengan gimmick-gimmick seperti ini sebenarnya ya bisa patut kita curiga. Sebenarnya kalau paket seperti ini ya setidaknya sudah mencurigakan, kan kita tahu misalnya paket apa, apalagi ini namanya tidak ada. Nama pengirimnya tidak ada, alamatnya tidak jelas. Baru dikirim sama kita. Ya misalnya nih, saya sendiri pribadi gitu, bukan seperti mereka. Artinya kan mereka kan sudah media, artinya kan media itu kan sudah lebih jitu dan lihai lah, dia punya pikiran ya, udah otak dia pun sudah mudah apalah ya, artinya enggak lagi selepel-lepel biasa-biasa begitu. Tetapi kalau saya sendiri mengalami seperti ini, mendapatkan daripada paket seperti ini, pasti saya tolak ini. Alamat tidak jelas, siapa pengirimnya juga tidak jelas, baru saya terima, baru saya buka gitu. Dan itu kan kepala babi, itu kan berat. Artinya apa? Dari beratnya aja kita kan udah curiga. Kenapa kita curiga? Ya jangan-jangan itu bom. Ya kan? Bisa saja itu bom. Kepala babi itu kan bukan ringan, itu berat itu. Jadi kenapa mereka sampai misalnya membuka gitu? Setelah dibuka pun daging, bukannya biasanya kan kalau dia melihat daging kaget begitu langsung ditutup. Nggak tahu aku apa ini, kayaknya daging ini, nggak ngerti aku daging apa, pasti ditutup begitu aja kan. Tapi ini daging dibuka daging babi gitu. Dicium lagi bau ya katanya. Ini dari sini nih, artinya ya kita bukan intelijen investigasi ya, tapi ya kita masyarakat biasa aja melihat seperti ini pun sebenarnya kita ragu dan mencurigai ini sebenarnya ini datangnya faktor internal atau eksternal begitu. Jadi itulah satu. Kalau dia misalnya kita ambil dari internalnya. Kalau dari eksternal, siapa pengirimnya?
kemungkinan ya mereka mengirimnya ini kepada Kompas Indo karena mereka mungkin di luar sana itu ada yang geram ataupun sama sekali selama ini tidak suka atau selama ini dendam atau bagaimana kepada salah satu reporternya, tapi yang ditujukan ini kepada salah seorang yang bernama Friska. Yang bernama salah satu wartawan ini adalah Friska. Jadi disinilah rencananya mau penyampaian daripada kepala babi ini. Kenapa begitu? Karena kan si Friska ini kan ini yang selalu berbicara, awak medianya Tempo ini yang berbicara selalu memberikan kritis-kritis kepada pemerintah. Kemungkinan ada yang tidak suka dengan dia, ada yang misalnya membenci dia dengan bahasa-bahasa dia selalu artinya kontra dengan pemerintah. Banyak mungkin ada yang dendam juga ya sama dia karena selalu mengkritik ataupun ya kritiknya pun mungkin bukan kritik-kritik sehat begitu ya. Seolah-olah kritik itu kritik memvonis gitu. Artinya kalau pengadilan mengatakan belum bersalah, dia sudah menyatakan bersalah, seperti itulah kira-kira. Jadi ada orang-orang di luar sana mungkin yang merasa kurang senang hati. Jadi mereka mengirimkan ini untuk membuat suatu keonaran gitulah ya. Artinya membuat keonaran ini ya boleh dikatakan supaya membuat untuk merendahkan daripada Kompas tersebut. Kira-kira begitu, itu dari segi eksternal yang mengirim ya. Cuman kita pun tak paham dan tidak mengerti siapa ya kira-kira dari pihak mana ini, kenapa kepala babi. Dan yang saya curiga di sini, kenapa kuping nggak ada, kupingnya nggak ada gitu. Kenapa kuping kepala babi itu hilang begitu? Jadi entahlah, ini juga satu daripada petunjuk ini. Kuping ini berarti kan mendengar ini. Berarti selama ini Kompas ini tidak mau mendengar atau gimana begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi mungkin ya kupingnya ini pun dipotong ya mungkin begitu. Ini nih, daging babi, kepala babi ini tidak punya kuping. Jadi dia tak mau mendengar ya, seperti itulah Anda. Mungkin seperti itu juga bisa. Tapi kita nggak tahu lah pastinya siapa ini sebenarnya. Tapi yang jelas kalau dia faktor eksternal, dia pasti buat ingin keonaran lah ya di media itu. Kira-kira begitulah. Jadi ya mudah-mudahan aja lah misalnya ini kasus ini bisa terungkap atau bagaimana, siapa pengirimnya dan apa tujuannya. Kalau menurut teman-teman gimana teman-teman? Apa kira-kira tujuannya sehingga sampai kepala babi dikirim ke kantor pusat daripada Kompas itu? Coba teman-teman berikan komen apa sebenarnya penyebabnya itu. Terima kasih.